24 jam, diharapkan anak mampu terbebas dari resiko trauma. Notes pengendalian resiko, terus hasil laporan kasus, hasil perencanaan, kriteria hasil, satu mengubah gaya hidup untuk mengurangi resiko, dua pasien atau keluarga akan mengidentifikasi resiko yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap trauma. Terus yang ketiga, orang tua akan memilih permainan, memberi perawatan dan kontak sosial lingkungan dengan baik. Ini mencegah jatuh aktivitas keperawatan, identifikasi faktor yang mempengaruhi kebutuhan keamanan, misalnya perubahan status mental, keletihan setelah beraktivitas, dan lain-lain. Berikan materi pendidikan yang berhubungan dengan strategi dan tindakan untuk mencegah trauma. Berikan informasi mengenai bahaya lingkungan dan karakteristiknya, misal naik tangga, kolam renang, jalan raya, hindari benda-benda di sekitar yang dapat membahayakan dan menyebabkan trauma. Ajarkan pada pasien untuk berhati-hati dengan alat permainannya, dan instruksikan pada keluarga untuk memilih permainan yang sesuai dan tidak menimbulkan trauma. Yang kelima, pelaksanaan implementation tanggal 20 April 2017. Membina hubungan saling percaya dengan anak seperti berkenalan, melakukan pengkajian kepada guru dan orang tua, anak tetap sikap anak. Menyediakan lingkungan yang aman bagi anak di kelas dengan meminta anak untuk duduk di depan kelas. Mendampingi anak belajar mengenai bentuk. Melakukan pengkajian ke rumah anak untuk mendapatkan data. Terus yang kelima itu hasil laporan kasus, pelaksanaan implementation, mengajarkan anak cara mengkancingkan pakaian, memberikan instruksi kepada anak untuk merapikan pakaiannya, mengajarkan anak cara memakai kaos kaki yang benar. Tanggal 21 April 2017, menyediakan lingkungan yang aman bagi anak, juga seperti menjauhkan anak yang sering mengganggunya, membimbing anak untuk menyelesaikan tugas tentang matematika, mengawasi anak saat istirahat dengan memberikan perintah supaya makan dengan duduk, memberikan reinforcement berupa pujian saat anak mengikuti perintah, mendengarkan cerita dari guru tentang anak soleh, mengajarkan anak cara mengkancingkan pakaian. Tanggal 26 April 2017, menyediakan lingkungan yang aman bagi anak di kelas dengan cara membereskan asahan pensil dan penggaris, menginstruksikan anak supaya duduk dengan tenang, mendampingi anak saat pembelajaran di kelas dengan mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru, mengajarkan anak untuk mewarnai yang sesuai yaitu gambar pegunungan, mengajarkan anak cara memakai kaos kaki yang benar, memantau perilaku anak di kelas. Itu ada laporan kasus. 6. Evaluasi tanggal 20 April 2017. Data objektif, anak tampak aktif di sekolah dan di rumah. Masalah resiko trauma belum teratasi. Intervensi berupa mengubah gaya hidup untuk mengurangi resiko. Keluarga akan mengidentifikasi resiko yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap trauma. Tanggal 21 April 2017, data objektif, anak tampak diikat di rumah karena emosinya tidak bisa dikontrol dan menjatuhkan barang. Masalah resiko trauma belum teratasi. Intervensi berupa sediaan lingkungan yang aman, mengubah gaya hidup untuk mengurangi resiko. Tanggal 26 April 2017, data objektif, anak tampak berlarian di luar kelas dan bermain dengan teman-temannya. Masalah resiko trauma belum teratasi. Intervensi berupa sediakan lingkungan yang aman, anak mampu mengembangkan dan menggunakan keterampilan coping yang sesuai dengan umur dan dapat diterima sosial. Kriteria hasil, yang pertama itu mengubah gaya hidup untuk mengurangi resiko, skala awal 1, skala akhir 3. Yang kedua itu pasien akan keluarga akan mengidentifikasi resiko yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap trauma, skala awal 1, skala akhir 3. Poin yang ketiga itu orang tua akan memilih permainan, memberi perawatan dan kontak sosial lingkungan dengan baik, skala awal 1, akhir 3. Terus ada pembahasan biodata anak. Biodata anak itu ada 4 poin. Yang pertama itu hasil biodata yang dapat mempengaruhi resiko trauma.
umur, jenis kelamin, pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, dan diagnosa anak dengan GPPH. Yang kedua itu Baihaqi dan Sugiarmin 2006, anak laki-laki GPPH lebih banyak terjadi karena lebih menunjukkan perilaku menantang dan agresif dibandingkan anak perempuan. Disimpulkan anak laki-laki lebih banyak mengalami hiperaktivitas GPPH daripada perempuan yang dapat menambah resiko anak untuk mengalami trauma. Karena anak sangat aktif, tidak bisa diam, emosi tidak dikontrol. Terus yang ketiga itu pengambilan data terhadap keterbatasan anak tidak dapat diwawancari secara langsung. Orang tua yang kurang informasi tentang anak dengan GPPH. Yang keempat, penerapan. Hendaknya perawat dapat memberikan informasi dan pendidikan kesehatan kepada anak GPPH. Pengkajian tuh ada yang pertama, poin pertama, risiko trauma dapat dilihat dari pembawaan umur anak dan lingkungan rumah yang dapat mengancam keselamatan anak. Letak rumah anak kurang aman dekat jalur kendaraan dapat mengakibatkan risiko terjadinya kecelakaan. Poin yang kedua, Nur Salam 2008, teori pengkajian pada anak dengan risiko trauma. Teori Herdiman 2015, risiko trauma adalah rentan terhadap cedera jaringan yang tidak disengaja, seperti luka bakar, fraktur, dan dapat mengganggu kesehatan. Terus yang poin keempat, Schwartz MH 2005, belum ada penyebab pasti GPPH, namun ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa faktor genetik, pajanan terhadap toksin lingkungan, pranatal, dan cedera otak postnatal, infeksi cacat, metabolisme bawaan, atau trauma. Walaupun begitu, pada sebagian besar kasus tidak ditemukan faktor penyebab dan spesifiknya. Yang kelima itu ada Kaplan dan Sadok 2007. Kondisi diduga faktor resiko GPPA antara lain terpaparnya alkohol, timbal, atau kokain saat kehamilan, adanya trauma neurologis dan saat persalinan, kelahiran prematur, berat bayi lahir rendah, adanya infeksi otak, trauma kepala, kejang, dan riwayat retardasi mental. Yang Lois TKK 2008, resiko trauma adalah suatu kerusakan bukan bersifat kongenital atau degeneratif. Disebabkan benturan fisik dari luar, dapat mengurangi atau mengubah kesadaran yang menimbulkan kerusakan kemampuan kognitif dan fungsi fisik. Yang keenam, itu ada keterbatasan penegakan diagnosa hanya akan mengambil satu permasalahan secara fokus dari pengelolaan kasus resiko trauma pada AN hiperaktivitas. Implementasi dari hasil pengelolaan kasus yang diambil satu diagnosa saja agar kedepannya lebih baik dalam membahas masalah yang ada. Terus ada pembahasan perencanaan. Salam 2008, perencanaan meliputi pengembangan strategi desain untuk mencegah, mengurangi, atau mengoreksi masalah-masalah yang teridentifikasi pada diagnosa keperawatan. Secara tradisional, notch yaitu mengendalikan risiko, tujuan klien dapat terhindar dari risiko trauma dan intervensi. Terus UU Perawat nomor 38 tahun 2014, rencana merupakan semua rencana tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah keperawatan dan keperawatan yang diberikan kepada pasien yang diharapkan masalah dapat teratasi dengan kriteria hasil menggunakan metode notch, tujuannya, dan niche. Tindakan keperawatan sudah sesuai, namun belum bisa menyelesaikan masalah, dikarenakan butuh waktu yang lebih lama agar masalah bisa teratasi. Terus penerapan, perawatan memberikan rencana asuhan bersama orang tua dari ANH sehingga dapat terlaksana di rumah oleh kedua orang tua, keluarga, dan orang-orang terdekatnya. Teratasi masalah yang ada. Pelaksanaan Nur Salam 2020 mengatasi adalah pelaksanaan intervensi untuk mencapai tujuan yang spesifik, dimulai setelah rencana intervensi tersusun dan dituju untuk membantu klien mencapai tujuan yang diharapkan. Terus untuk pembahasan pelaksanaan tindakan perawatan selama 3 kali kunjungan untuk masalah resiko trauma berhubungan dengan hiperaktivitas dimulai dari tanggal 20, 21, 26 April 2017. Terus yang kedua itu tindakan pengkajian kepada orang tua dan guru tentang sikap anak
melakukan kunjungan ke rumah anak, menyediakan lingkungan yang aman di kelas, mendampingi anak belajar mengenai bentuk, membimbing anak untuk menyelesaikan tugasnya, mengawasi anak saat istirahat, memberikan perintah agar anak makan dengan duduk, memberikan reinforcement berupa pujian saat anak mengikuti perintah, menginstruksikan anak supaya duduk dengan tenang, mengajak anak untuk mewarnai sesuai gambar pegunungan, memantau perilaku anak di kelas. Terus yang ketiga itu ada menurut penulis, tindakan selain melaksanakan pendampingan, kepada anak juga memberikan terapi permainan saat kegiatan pembelajaran. Yang keempat itu keterbatasan, tidak dapat memantau anak secara sepenuhnya. Yang kelima itu penerapan. Anak terhindar dari risiko trauma cedera pada anak dapat dilakukan dengan cara mempertahankan tindakan yang sudah disepakati dengan keluarga, orang tua, memonitoring atau mengawasi perilaku anak di sekolah maupun di dalam rumah, mendampingi anak saat menyelesaikan tugas sekolah, bermain, semua aktivitas anak sehingga anak terhindari dari risiko trauma, cedera, dan lingkungan yang tidak aman. Evaluasi yang pertama itu indikator tercapai. Satu, tidak pernah dikarenakan adalah masalah risiko trauma cedera, anak mampu terhindar dari risiko trauma cedera. Yang kedua itu penata pelaksanaan intervensi keperawatan tetap dipertahankan seperti menyediakan lingkungan yang aman bagi anak dan menghindari anak dari lingkungan berbahaya. Surarif dan Kusuma 2015. Indikator atau hasil untuk menilai anak terbebas dari risiko trauma. Anak terbebas dari trauma, anak dapat mendeteksi risiko trauma, cedera, perilaku pencegahan jatuh, dan dapat memproteksi terhadap kekerasan. Yang keempat itu kesimpulan, orang tua akan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk melakukan proses yang sama bagi anaknya di sekolah. Harus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan dan konsisten atas program yang dijalankan. Sangat memerlukan keterlibatan guru dan petugas di sekolah untuk melakukan proses monitoring dan evaluasi. Yang kelima itu hasil evaluasi, klien dan keluarga sangat kooperatif dalam pelaksanaan tindakan keperawatan dan kerjasama yang baik dengan pihak. Terus ada kesimpulan. Yang pertama itu pengkajian identitas anak dan orang tua, keluhan anak dari hasil wawancara. Yang kedua perumusan masalah dan diagnosa dibuat berdasarkan data subjektif maupun objektif. Yang ketiga itu perencanaan dilakukan berdasarkan notes, tujuan yang dibuat penulis berdasarkan masalah yang diharapkan masalah dapat teratasi dengan kriteria hasil dan intervensi diagnosa berdasarkan needs. Yang keempat itu ada evaluasi indikator tercapai. Satu, tidak pernah dikarenakan dalam masalah risiko trauma cedera, anak mampu terhindar dari risiko trauma cedera. Yang kelima itu penulis dalam membuat laporan asuhan keperawatan risiko trauma pada N sudah menggambarkan masalah keperawatan dari hasil pengkajian sampai evaluasi yang sudah dibahas dan diterapkan dalam pengelolaan kasus. Saran bagi perawat dapat lebih meningkatkan penerapan asuhan keperawatan pada anak dengan ADHD untuk mengatasi kesulitan fokus dan berlebihan hiperaktif. Yang kedua, bagi pihak sekolah dapat meningkatkan komunikasi terbuka antara orang tua dan staf sekolah. Yang ketiga, bagi keluarga atau orang tua, lebih memberikan pendampingan dan pengawasan lebih efektif dan optimal pada anak agar terhindar dari risiko trauma cedera. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan atau menyimak pada materi pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih.